Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah terlahir kembali adalah melihat seluruh teman sekelasnya terlambat mengikuti ujian. Karena pada kehidupan sebelumnya, hari seleksi sekolah luar angkasa, pacarnya bersikeras menunggu wanita licik yang datang terlambat, membuat seluruh kelas ikut menunda waktu ke ruang ujian. Sebagai ketua kelas, gadis itu dengan baik hati menyuruh semua orang pergi lebih dulu mengikuti ujian. Namun yang diterimanya hanyalah pertanyaan dan tuduhan dari seluruh kelas. Dia berteduh di tengah hujan deras, memohon selama 10 menit. Baru teman-temannya pergi dengan enggan. Akhirnya mereka tiba di ruang ujian 1 menit sebelum ujian dimulai. Yang tak dia duga, setelah ujian selesai, wanita licik yang gagal dengan rencana tiba-tiba kehilangan akal dan mendorongnya dari atap. Gadis itu terjatuh hingga tubuhnya hancur berlumuran darah. Sementara pacarnya membawa seluruh kelas membuat sumpah palsu, menuduh gadis itu yang membuat wanita licik terlambat ujian. Merasa bersalah, wanita licik itu akhirnya bunuh diri dan memanfaatkan kesempatan untuk menarik simpati hingga menjadi influencer terkenal. Gadis itu baru mengetahui setelah meninggal bahwa semua itu adalah rencana wanita licik. Karena nilainya terlalu rendah, dia sama sekali tidak berhak lolos seleksi sekolah luar angkasa, maka sengaja menunda waktu untuk menciptakan kecelakaan. Ayahnya untuk menegakkan keadilan bagi gadis itu, bersujud di depan pacarnya, memohon agar dia mengatakan kebenaran. Namun yang diterima hanyalah ejekan dan penghinaan. Pria itu mengejek, kalau bukan karena gadis itu terus mendesak, wanita licik itu sudah naik bus ujian lebih dulu. Terpancing perkataan pacarnya, ayahnya terkena serangan jantung. Gadis itu menyaksikan ayahnya mati di depan matanya. Dia bersumpah jika dilahirkan kembali, dia akan menuntut darah membalas darah. Ketika gadis itu membuka mata lagi, ternyata dia terlahir kembali pada hari ujian. Pacarnya berdiri di depannya dengan marah. Dia tak ragu dan langsung naik bus. Kalau teman-temannya mau menunggu, biarkan mereka menunggu sepuasnya. Lagi pula gadis itu sudah diterima lebih awal oleh sekolah luar angkasa. Ujian ini hanya formalitas baginya. Melihat teman-teman bersorak di tengah hujan, gadis itu tersenyum sinis. Setengah jam kemudian ujian resmi dimulai. Dia ingin melihat apakah mereka masih bisa tersenyum. 10 menit berlalu dengan cepat. Teman-teman mulai tidak sabar menunggu. Saat itu wanita licik baru datang terlambat. Tiba-tiba ponsel gadis itu menerima berita darurat. Karena hujan deras semalaman, kota mengalami banjir besar. Jalan menuju seleksi sekolah luar angkasa ditutup sementara. Wanita licik langsung menatap gadis itu dengan mata merah, meminta maaf. Katanya dia khawatir teman-temannya tegang saat ujian. Maka dia pergi membeli permen untuk semua. Sebelum gadis itu bicara, pacarnya langsung merebut permen itu, mengatakan gadis itu orang egois, tidak pantas menerima permen dari wanita licik. Didukung semua orang, wanita licik segera tertawa kembali. Sopir pun menyalakan bus. Teman-teman makan permen sambil bernyanyi, seolah ujian adalah piknik musim semi. Namun tiba-tiba rem mendadak menghentikan tawa mereka. Sopir tampak serius, mengatakan jalan ke depan tertutup. Mereka takut tidak akan sampai ujian tepat waktu. Semua panik. Mereka menatap gadis itu. Mereka tahu ayah gadis itu adalah orang terkaya di kota. Pasti bisa membantu mereka sampai ke ruang ujian. Gadis itu teringat kehidupan sebelumnya. Ayahnya mendengar teman-temannya terjebak di jalan, mendatangkan puluhan alat berat, membuat jalan sendiri untuk mereka sampai ruang ujian. Namun setelah ujian selesai, mereka tidak berterima kasih, malah menjelekkan ayahnya. Mengatakan sengaja menciptakan kekacauan dan memungut biaya jalan, menipu mereka masing-masing $1.000. Hidup kembali. Gadis itu tidak akan membantu mereka lagi. Melihat gadis itu tetap diam, wanita licik tiba-tiba menjamin, semua akan sampai ruang ujian tepat waktu, di bawah perintah wanita licik. Sopir terpaksa mengambil jalur alternatif. Setengah jam kemudian, mereka akhirnya sampai di depan ruang ujian. Pacarnya yang pertama turun dari bus, namun baru sampai pintu, satpam menahan. Seleksi sekolah luar angkasa sudah